Selama sebagian besar masa dewasa, aku bekerja sebagai tukang leding. Namun, menjelang usia pertengahan 40-an, dan setelah menjalani operasi di kedua bahu dan bertahun-tahun menderita nyeri kronis di punggung dan lutut, aku menyadari sudah waktunya aku berganti karir. Lebih mudah mengatakan daripada melakukannya, aku hanyalah ahli leding setengah baya tanpa gelar perguruan tinggi maupun keterampilan yang bisa dijual. Setidaknya itulah pendapatku. Namun, istriku berpandangan lain. Bagaimana kalau kau menjadi penulis? Tanyanya pada suatu malam. Beberapa cerita pendek yang dimuat di majalah sastra tidak membuatku menjadi penulis, sesahutku. Lagi pula, penghasilan dalam 1 jam sebagai tukang leding lebih banyak daripada yang kuterima untuk semua cerita pendekku itu. Pantang mundur, dia berkata. Masih ada jenis penulisan lain. Kurasa kau cukup berbakat untuk melakukannya. Maka kami pun sepakat, karena pendapat istriku biasanya benar, aku mulai mencari pekerjaan menulis secara daring supaya aku bisa memanfaatkan pengetahuanku perihal memperbaiki leding. Terus terang saja, aku tidak tahu apakah di luar sana ada pekerjaan semacam ini, tapi tak lama kemudian aku sudah mulai menulis artikel tentang perbaikan rumah dan leding untuk beberapa pabrik penggilingan. Perusahaan-perusahaan ini tergolong kurang menguntungkan, sedangkan honornya kecil. Namun, ini baru awalnya dan aku bangga bisa menyebutkan bidang tulis-menulis di resumeku. Dari sana aku berlanjut sebagai pekerja lepas bagi beberapa perusahaan HVAC, pemanasan, ventilasi, dan AC secara daring. Honornya lebih besar dan pekerjaannya pun lebih tetap. Sesekali aku masih menulis cerita pendek dan bahkan menerbitkan sendiri beberapa novel serta 1 seri buku humor main. Sekitar setahun lalu, aku menulis esai tentang wisuda SMA putraku dan mengirimkannya ke sebuah blog tentang cara mendidik anak. Esai itu diterima untuk diterbitkan dan membawaku ke lebih dari 20 esai yang diterbitkan di berbagai blog serupa dalam waktu kurang dari setahun. Ini lagi-lagi merupakan pasaran lain yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya. Aku memperkirakan hal ini akan terus berlanjut karena putra-putraku memberiku banyak bahan. Ini merupakan arah hidup yang belum pernah kupertimbangkan. Dalam 3 tahun saja, aku telah beralih profesi dari bekerja sebagai ahli leding menjadi penulis tentang mendidik anak. Setiap kali aku bercerita kepada orang-orang yang sudah lama tak kujumpai tentang pekerjaanku sekarang, mereka menatapku dengan tak percaya. Aku tidak menyalahkan mereka, karena ada kalanya aku sendiri pun tidak percaya. Aku ingin mengatakan bahwa aku telah mengambil langkah itu atas kehendakku sendiri, tapi sebenarnya perpaduan cedera yang kualami dan keyakinan istrikulah yang menarikku ke bidang tulis-menulis sebagai karier. Bila ditinjau kembali, aku berharap sudah melakukan pekerjaan ini jauh sebelumnya. Seandainya saja kita semua memiliki bola kristal untuk melihat masa depan. Inilah bukti bahwa beberapa hal terbaik dalam hidup ini ternyata datangnya tak terduga. Sudah banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari perubahan karier sedrastis itu. Rasa nyeri di punggung dan bahu sudah banyak berkurang. Aku tidak lagi pulang dari bekerja setiap hari sambil mengeluh tentang otot pegal dan luka melepuh di tangan. Sekarang aku lebih sering merangkul istriku ketimbang pegangan dekat toilet. Yang paling indah, sekarang aku bekerja di rumah sehingga mempunyai lebih banyak waktu untuk keluargaku. Tentu saja segala sesuatu tidak selalu berjalan mulus. Secara finansial kami memang mengalami sedikit kesulitan. Dan sampai sekarang pun penghasilanku sebagai penulis masih lebih sedikit dibanding sebagai teknisi leding. Namun secara keseluruhan bentuk pro masih jauh melebihi yang kontra. Dan aku senang mengatakan bahwa akulah satu-satunya orang yang berganti pekerjaan dari tukang leding menjadi penulis. Dalam kisah hidup ini, kita belajar bahwa tak jarang perubahan besar terjadi ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman. Seperti yang diungkapkan oleh Les Brown, jika kita menempatkan diri dalam posisi yang mengharuskan kita meraih jauh di luar zona nyaman, maka kita terpaksa mengembangkan kesadaran kita. Cerita ini adalah pengingat bahwa kita mungkin saja menemukan panggilan hidup kita dan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita berani mengejar impian di luar ekspektasi diri kita sendiri. Dengan keberanian dan keyakinan, kita bisa meraih perubahan besar bahkan di pertengahan perjalanan hidup. Jika kisah ini memberikan inspirasi atau mungkin merangsang pertanyaan dalam pikiran kalian, jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau komentar di bawah. Saya ingin mendengar cerita kalian juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Bersama-sama, mari kita terus mencari makna hidup dan berani keluar dari zona nyaman menuju kehidupan yang lebih bermakna. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, hidup adalah petualangan yang menanti untuk dijelajahi. Selamat mencari keberanian untuk meraih impian kalian. See you.